Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus ani utawi bab kang nomor loro. Fi tarjihil qiraati iku tetep ing dalem jelasake keunggulan membaca Al-Qur'an. Wal qari'i lan wong kang maca Al-Qur'an. Aktivitas membaca Al-Qur'an begitu halnya si pembaca Al-Qur'an itu adalah aktivitas yang unggul. Ala ghairihimat ing atase liyane qiraah wal qari. Maka harus didahulukan karena hal yang penting. Kalau panjenengan besok setelah tamat dari pondok mengajar Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an, didahulukan yang Al-Qur'an. Kalau ingin semua, ya tidak apa-apa, yang penting mengajar Al-Qur'an jangan sampai ditinggalkan. Umpama pagi ngajar Al-Qur'an, nanti siang ngajar matematika, tah dosen IPA, tah ke pasar, tidak apa-apa. Nanti setelah maghrib ngajar Al-Qur'an lagi, tidak apa-apa. Kalau sibuk, ya nanti malam kalau sudah manusia orang-orang tidur semua, sempatkan membaca Al-Qur'an. Sesibuk-sibuk apapun harus menyempatkan membaca Al-Qur'an. Karena itu sumber keberkahan dan besok akan menjadi saksi. Al-Qur'an besok akan menyaksikan bahwa kamu adalah orang yang sering membacanya. Akan dilaporkan, diwadulno ninggone Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ngajar apapun boleh, akan tapi Al-Qur'an didahulukan. Kalau semuanya full, yang penting jangan ditinggalkan. Sabata tetap Abi Mas'udin Al-Ansari, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ummu al-qauma, mengimami salat al-qauma ing kaum, aqra'uhum sapa kang luweh akiye uliye maca kaum li kitabillahi ta'ala, marang kitabe Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaannya orang yang punya atau yang membaca Al-Qur'an, bahkan setingkat menjadi imam pun yang hafalannya paling banyak yang didahulukan, yang hafalannya paling bagus yang didahulukan. Ana pengurus upamane padha-padha saangkatane, padha-padha oleh apal teko 15 juz, sing didahulukan sing apalane paling lancar, padha lancare sing wacane paling apik, padha apike sing suarane paling apik, sing bacaane paling apik, padha apike ya sing paling ahli ilmu
fikih. Bisa dipahami ya? Rawahu Muslimun ngriwayatake hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Jadi yang lebih senior di dalam bidang Al-Qur'an ini yang didahulukan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol kana ana sapa al-qurra'u sapa al-qurra. Al-qurra orang yang ahli membaca Al-Qur'an, para qurra. Ashabu majlisi Umar radhiyallahu an kang dadi anggota majlis Sayyidina Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi lan anggota musyawarah Sayyidina Umar kuhulan iku para pemuda yang dewasa sekitar umur 30 sampai 50 tahun. Kuulang kanu au subbanan ana yasi al-qurra au subbanan utawa seorang pemuda. Rawahul Bukhari fi sahih dalam sahih Imam Bukhari wa sayati lan bakal teko fil babi ing dalam ikilah bab ba'da hadza kang sause ikilah bab ahadisu apa pira-pira hadis tadkhulu kang klebu apa ahadis fi hadzal bab ing dalam ikilah bab. Di dalam majelis-majelis Sayyidina Umar sendiri yang menjadi majelis permusyawaratan ketua-ketuanya itu pun juga dari kalangan-kalangan para senior-senior membaca Al-Qur'an. Ini di dalam, kalau dalam konteks Yambu'a, kalau di sini didesain yang ngurus Yambu'a yang apa itu, yang ketua-ketuanya itu yang paling tidak yang bacaannya bagus, syukur alumni ini sendiri yang hafal Al-Qur'an. Jadi dipilih yang senior-senior yang hafal Al-Qur'an. Wa'lam lan ngerti sira. Mulane jenengan upamane somben dilamar ana arek nggo ganteng padha ganteng. Sing siji nggo ganteng sugih tapi gak hafal Quran. Sing siji ya sugih gak pati ganteng tapi hafal Quran. Milih endi? Ujian iku. Ujian, betul gak? Nak cara kitab At-Tibyan yo milih sing Al-Qur'an, sing ono Al-Qur'an. Tapi nak awakmu yo mbo. Nak cara kitab At-Tibyan yo milih sing ono Al-Qur'an. Mergo milih wong ku nak akhirate wis kecekel donyane katut. Tapi nak koyok jenengan bingung jelas. Padha gantenge sing siji sugih ganteng. Oh. Sing siji gak pati ganteng. Biasa-biasa tapi apal Quran. Milih endi ki bingung. Bingung. Mulane tenggane mriki wis ana ancar-ancaran bahwa orang yang punya hafalan Al-Qur'an, yang mutqin, sing Al-Qur'ane mapan,
yang akhlaknya bagus itu didahulukan. Didahulukan. Wa'lam lan ngerti sira annal madzhab as-sahih hastune madzhab kang sahih al-mukhtar kang den pilih alladzi alaihi kang iku tepingase alladzi man utawi ulama yu'tamadu kang dibuat pegangan minal ulama saking para ulama. Apa mazhab yang sahih? Mazhab yang dipilih, yang dibuat pegangan oleh para ulama, anna qiraatal Qur'ani, setuhune membaca Al-Qur'an iku afdalu, lebih utama minat tasbihi, tinimbang membaca tasbih, wa tahlili, dan ketimbang daripada membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ghairihima lan liyane tasbih lan tahlil minal azkari saking pira-pira zikir. Ini menunjukkan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah saya terangkan bahwa Imam Al-Qurtubi itu membagi orang baca Al-Quran ada 5. Kemarin masih berapa saya sebutkan? 2. Iya tah? Kurang piro? Kurang 3. Yang nomor 3 syifaun. Jadi yang pertama adalah sawabun. Tingkatan yang pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'annya masih tingkatan mencari pahala. Orang yang tipe-tipe seperti ini deres wakeh. Rino wangi deres Quran terus. Semakin banyak ayat-ayat yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Yang kedua adalah tingkatan munajatun, tingkatan munajat. Orang yang sudah tingkatan munajat ini adalah tingkatan orang-orang yang sudah bersih hatinya, sehingga dia ini sudah bisa merasakan kalau yang dibaca ayat tentang rahmat dia senang, kalau yang dibaca tentang ayat neraka dia nangis. Wajilat qulubuhum, ayat tentang perintah dia juga menangis, karena selama ini masih sejauh mana saya melaksanakan perintah Allah. Membaca ayat yang tentang larangan-larangan dia juga menangis, karena dia merasa dirinya masih banyak dosa, banyak kemaksiatan yang diterjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dirinya betul hafal Quran, tapi pikirannya ngeres. Bener apal Al-Quran, tapi meripate jelalatan. Bener apal Al-Quran, tapi tidak mempunyai pribadi yang qanaah, nrimo ing pandum. Belum bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka menghitung-hitung nikmat orang lain. Dia nangis. Tidak bisa orang nangis seperti itu kalau hatinya tidak bersih. Enggak bisa. Karena dia merasa seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum. Ya kita hafal Quran,
Terkadang maca Quran cengengesan, betul kan? Maca Quran enak-enak maca Quran, dijak ngobrol koncone, Al-Qur'ane tutup. Wassadaqallahul azim. Langsung ngobrol. Kan otomatis kalau dilihat dari kacamata munajat berarti dia belum bisa merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya anugerah iso deres Al-Qur'an, nikmatnya deres Al-Qur'an. Merasa nangis. Deres lagi sedilo wis pegel, bokong pegel, pikiran panas. Meripat ngantuk dan lain sebagainya. Berarti belum bisa merasakan nikmatnya Al-Qur'an. Kalau orang ini sudah merasakan lezatnya ilmu, lezatnya deres Al-Qur'an, semakin lama semakin nikmat. Sampai terkadang lali gak ngopi, lali gak sarapan. Apa meneh sampai celaan barang, selali gak kober. Gak kober. Yang ketiga adalah syifa'un. Orang yang tingkatan membacanya Al-Quran adalah hanya untuk mencari obat. Kalau hatinya lagi galau, sumpek, mari diseneni wong tuwa, mari dicelatu konco, mari diseneni bu guru, ya sumpek. Sumpek. Mari sumpek ngono terus terus Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nenduwes terus. Gara-garane napa? Sumpek. Sumpek. Nah gak ngono wis ele gak teko-teko. Kirimane gak teko. Sumpek. Ketok sumpek lagi nyekel Quran. Atau dia membacanya Al-Quran hanya untuk obat. Contoh, ada orang datang nyuwun sewu niki anak kula sakit ngeten nyuwun tombo ngono nggih digolekno tombo diwacana ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin utawa anak kula yo napa niki kersane ndang cepet laku ngono ndang cepet laku golekno ayat sing rahasia iki ya rahasia ya. Niku sifaun lagi usaha lagi angel kabeh terus maca ayat upamane Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Waca ping pira? Niki syifa. Yang keempat adalah orang yang membacanya Al-Qur'an adalah ilmun. Adalah untuk mencari pengetahuan. Jadi dia membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mendalami Al-Quran, mencari ilmu pengetahuan.
Karena di dalam Al-Quran banyak yang berkaitan dengan berkaitan dengan ilmu alam, berkaitan dengan seperti sejarah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaji secara mendalam, bagaimana kok buruk bisa begitu secepatnya. Dikaji. Niki mencari ilmu dengan mengkaji Al-Quran. Yang kelima adalah amalun, mengamalkan. Jadi dia mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran untuk mengaplikasikan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah 5 kategori, 5 tipe orang membaca Al-Quran perspektif Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Maka orang kalau mengkaji ilmu tafsir itu tergantung kebutuhannya. Kalau dia ingin mendalami Al-Quran dari segi kisah-kisahnya, yang dibaca tentu tafsir Al-Khazin atau Ibnu Katsir. Kalau dia ingin mengkaji tentang masalah tasawufnya, mengkaji Al-Quran perspektif dari ilmu tasawuf, tentu yang dibaca adalah Ruhul Ma'ani atau Ruhul Bayan. Kalau mengkaji Al-Quran dalam perspektif ilmu sains, tentu tafsir Al-Kabir Ar-Razi. Kalau mengkaji Al-Quran untuk mendalami ilmu fikihnya, tentu yang dibaca adalah Al-Qurtubi. Kalau membaca Al-Quran, mengkaji tentang masalah ilmu sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya, yang kontemporer adalah tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Kalau mengkaji Al-Quran dari segi psikologi, pendidikan, tentu yang dibaca adalah Wahatut Tafsir. Tergantung kebutuhannya. Kalau yang ingin mendalami tentang masalah apa itu balaghahnya, tentu tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Tentang nahwu, sorofnya, tentu Al-Muhit, tafsir Al-Bahrul Muhit. Kalau yang dikaji ingin mengkaji tentang riwayat, tentu mengutamakan tafsir-tafsir yang bil ma'sur, yang paling besar tafsir At-Tabari. Agak ringkas Ad-Durrul Mansur, ringkas lagi tafsir Ibnu Katsir. Kalau mengkaji Al-Quran dari segi madhab Syafi'i, tentang fikih madhab Syafi'i, tentu membacanya Taisirul Bayan fi Tafsiril Quran, dan banyak lagi. Itu keluasan Al-Quran. Waqat al-zaharat lan teman-teman was jelas al-adillatu pira-pira dalil ala zalika ing asih mengkono fadhailul Quran. Jadi dasar-dasar yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling utama adalah sudah sangat jelas sekali
Bisa dilihat di dalam catatan kakinya di dalam Fadhailul Quran Ibnu Katsir, Fadhailul Quran lil Ghazali, Jawahirul Quran lil Ghazali, banyak lagi. Al-babus alis, bab sing nomor 3 fi ikrami ahlil Qur'ani, kang tetep ing dalam jelasake mulyaake ahli Al-Qur'an. Wan nahyi lan larangan menyakiti, wan nahyi lan larangan an idzaihim saking menyakiti ahlul Qur'an. Ahlul Quran itu bukan orang yang hafal Al-Quran saja. Ahlul Quran itu termasuk ahlul Quran orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang mendalami Al-Quran. Niku ahlul Quran. Bukan hanya orang yang hafal Al-Quran saja, maknanya luas sekali. Niku ahlul Quran. Qala Allah azza wa jalla wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man tasabane wong ku yu'azzim mengagungkan sapa man sya'airallahi ing tanda-tanda agamane Allah. Fa innaha mongko setuhune sya'airallah iku min taqwal qulub. Iku setengah sangking takwane utawa ati kang takwa utawa takwane piro-piro ati. Artinya orang yang mengagungkan tanda-tanda keagungan Allah, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Itu adalah kategori pribadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi hati yang takwa. Wa qala Allah ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man tasabani wong yu'azzim iku mengagungkan sapa man hurumatillahi ing pira-pira perkara kang dimulyakake Allah. Fawa maka utawi ta'zim yu'azzim iku khairun iku luwih bagus lahu ketui man inda rabbih menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut pengirane iman. Wa qala ta'ala lan dawuh Allah ta'ala wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid lan merendahkanlah kamu janahaka ing awak sira liman marang wong tabi'aka kang anut sapa man ka ing sira minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Ini juga anjuran agar orang itu tidak menyakiti sesama, menundukkan sesama, menghormati sesama. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina walladzina tewong akeh yu'dzuna kang padha gawe lara utawa menyakiti, yu'dzuna kang menyakiti sapa alladzina almu'minina ing pira-pira wong mukmin wal mukminati lan pira-pira mukmin wadon bi ghairi maktasabu kelawan liyane utawa tanpa adanya kesalahan yang diperbuat, kelawan liyane perkara iktasabu kang padha nglakoni sapa mukminin, artinya tanpa adanya kesalahan yang diperbuat, faqad ihtamalu mongko teman-teman nanggung sapa al mukminin buhtanan ing kebohongan wa isman lan dosa mubinan yang jelas. Ini juga menunjukkan larangan kita menyakiti sesama orang mukmin.
Apalagi kalau orang itu ahlu Quran, orang yang ahli Al-Quran. Wa fil babi lan kutub dalam kilah bab hadisu Abi Mas'udin utawi hadis Abi Mas'ud, riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas lan hadis Ibnu Abbas al-Muqaddimani kang wis dhisik karone fil babi sani ing dalam bab kang kaping pindho. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ajlillahi setuhune iku setengah saking uliye ngagungake Allah Ta'ala maulur sapa Allah ikrama inna zaidan ikrama dzisyaibah utawi mulyaake wong kang anduweni uban al muslimi kang muslim, memuliakan orang yang sudah beruban. Jadi ini juga menjadi pelajaran bahwa orang yang sudah beruban itu berarti wis kategori wis tuwa. Nah wis tuwa kudu dihormati. Ana arek enom kok wis ubanan yaiku enom mambu tuwa. Enom setengah tuwa. Wa hamilal Qur'ani lan orang yang hafal Al-Qur'an. Ghairal ghali kang ora berlebihan fihi ing dalam Al-Qur'an. Wong apal Qur'an sing lakune sikape tidak berlebihan. Tidak sok apal Quran dhewe, sok suci, sok apik dhewe, sok liyane. Ya, yang tidak berlebihan. Wal jafi anhu lan tidak melampaui batas, wal jafi lan liyane wong kang wangkot makna riyen. Artinya wangkot itu orang yang tidak melampaui batas, tidak berlebihan juga tidak melampaui batas. Sak onone apa adanya. Dalam konteks ilmu tasawuf nrimo ing pandum. Kalau kita dulu ngaji Kifayatul Adqiya ada istilah al-qanaah, nrimo ing pandum. Mergo apa wong ku takdire gak padha. Ana sing ditakdir dadi wong enak, ana sing rekoso, ya pirang-pirang wong hafal Quran tapi maisae goleki pangan rekoso, ya oke. Diuji Allah. Karena fakta di dalam kehidupan. Mulane aku sering kondo, mumpung ning pondok mempengo. Mumpung durung akeh kesibukan, mempengo. Kalau orang sudah terjun di dunia masyarakat, apalagi sudah hidup berumah tangga, gak mesti wongku uripe mapan. Ada 4 tipe kehidupan manusia. Fakta di dalam kehidupan yang mau tidak mau kita pasti akan berada
pada salah satu 4 kategori tersebut. Diterangno iki. Fakta di dalam kehidupan ada 4 tipe manusia yang mau tidak mau kita pasti akan berada di salah satu 4 tipe tersebut. Realita kehidupan. Dijelasno. Kok kesuwen? Ana wong iku sing uripe enak ning ngarep, rekoso ning nguri. Waktu muda hidupnya senang, enak. Setelah masa tua banyak ujian, cobaan. Ada yang tipe mudanya susah, masa tua semakin enak, semakin enak, semakin enak. Waktu nome rekoso, waktu tuwane enak. Ana sing wektu nome enak, wektu tuwane rekoso. Yang ketiga, ana sing wektu enom enak, wektu tuwa ya enak. Uripe enak terus. Sing terakhir nomor 4. Ono sing mulai enom sampai tua gak tahu enak belas. Uripe rekoso. Waktu enom rekoso sampai tua ya rekoso, rekoso terus. Fakta di dalam kehidupan. Dan itu mau tidak mau kita pasti akan ada di salah satu kategori 4 itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan ini? Hubungannya dengan ini adalah kita sebagai hamilul Quran. Kita sebagai hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, maka kita di sini tidak boleh al-ghali wal jafi. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Dalam konteks yang lain, wahammu bima lam yanalu. Jangan sampai kita ini mempunyai keinginan yang tidak ada pada kekuatan kita. Oleh sebab itu, sebagai sangu, kalau kita besok terjun di masyarakat, kita kan tidak tahu nasibnya. Ono sing nasib ya, ono sing nasib enak terus, ono sing nasib mari enak gak enak, ono sing gak enak enak, ono sing enak gak enak, ono sing gak enak terus. Ujian bertubi-tubi. Itu
Hal yang semacam itu bagi orang yang hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, itu harus kembali kepada Al-Qurannya. Kalau diuji Allah seperti itu, kudu Qur'ane terus diramut terus. Nanti dengan rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada solusi yang tersembunyi, nanti akan ada jalan keluar dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian bagi para ahlul Quran adalah masalah ekonomi. Masalah ma'isyah, urip, golek sang urip. Hal tersebut kalau disederhanakan maka hanya 2 kata, hanya 3 kata. Wong apal Quran ojo neko. Kalau disederhanakan dan mudah diingat, wong apal Quran ojo neko. Penjelasannya ya apa ya neko-neko? Luas sekali. Jadi ditulis ning gone buku nih. Wong apal Quran ojo neko. Disok ning gone halaman pertama gak apa-apa. Ojo fotone selebriti wae sing iso ngono. Ya. Wong apal Quran ojo neko. Wa ikrami disiltani lan mulyaake wong kang anduweni penguasa. Al-muqsiti kang adil. Ini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wong penguasa yang adil, wong apal Quran sing gak neko, wong sing iso mulyakno wong sing tuwa, iki termasuk orang sing disenengi karunan Allah Subhanahu wa taala. Nak kamu dadi santri sing apal Quran, mulane aja neko. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Paham? Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarona perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antunazzila ing yento menempatkan kita, manggonake kita, menempatkan kita annasa ing manusa manazilahum ing pira-pira panggonane annas. Artinya Kanjeng Nabi sendiri juga memerintahkan agar kita itu menempatkan, memposisikan manusia itu sebagai, yaitu sesuai dengan tupoksi. Manusia kan mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Manusia kan mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, itu perintah Kanjeng Nabi agar kita itu beraktivitas, tugas, segala sesuatu harus sesuai dengan
tupoksi. Karena segala sesuatu yang ditangani orang yang bukan ahlinya tentu akan rusak. Contoh, orang bukan ahli komputer, nangani komputer, tukang batu kok dandani komputer, rusak kan? Rusak. Bukan dokter bokon nyuntik, rusak. Bukan pinter masak, bukan ahli masak, bokon masak, rusak. Gak karu-karuan kabeh. Bukan ahli mengemudi, kamu suruh mengemudi, apa yang terjadi? Rusak. Betul kan? Niki anunazzilan nasa mana zilahum. Karena pada hakikatnya manusia itu sehebat apapun tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia. Itu kalau kamu mengkaji, karena kamu sendiri kan ya hafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kenapa di dalam Al-Quran bahasa manusia saja, manusia, terkadang di Al-Quran disebutkan an-nasun, manusia. Terkadang Al-Quran menyebutkan basyarun, juga manusia. Terkadang Al-Quran menyebutkan insanun, maknanya yo menuso. Bahkan ada surat Al-Insan, ada surat An-Nas. Terkadang Al-Quran menyebutkan ya bani Adam, wahai bani Adam, juga manusia. Apa dibalik itu semua? Aduh, itu kalau mengkaji Al-Quran dalam konteks sing tadi wau, ilmun, mencari, mempelajari Al-Quran dari segi mencari ilmu. Sangat luas sekali. Jadi manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Sak hebat-hebate uang, sak jos-jose uang, tetap butuh no wong liyo. Sampai uang kulo wis mati kulo butuh wong liyo. Kita mboten. Selama kamu hidup ini loh, umurmu kan macam-macam, ono sing 40, ono sing 20, ono sing 21, ono sing 18, ono sing 17, ono sing 25, ya. Kamu pernah melihat wong mati berangkat ning kuburan dewi? Tahu tuh mon? Umpamane ono iku lho film sinetron, upamane ono iku film. Ini menunjukkan wongku tetap butuh wong liya, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Maka basyarun, ada nasun, ada insanun, ada bani Adam, ya, dan lain sebagainya. No kata jelas, no sangat luas sekali. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, dalam sunan Abu Dawud, wal Bazzar fi musnadin, dalam musnad Ibnul Bazzar. Qala al-Hakim Abu Abdillah fi ulumil hadis, wa utai hadis ku hadisun sahihun, ku hadis sahih. Jadi hadis itu kesimpulannya adalah Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisinya atau sesuai dengan tupoksinya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi kok ya juma'u ngumpul lagi sapa Kanjeng Nabi bainar rajulaini antarane wong lanang loro min qatla Uhudin saking pira-pira
wong kang meninggal pada waktu perang Uhud. Sumaya qulu mangkono dawuh sapa kanjeng Nabi, ayyuhuma aksaru ahdan lil Qur'an. Ayyuhuma utawi endi karone ar-rajulaini aksaru iku kang luweh akeh, yang lebih banyak menguasai, kang luwih banyak ahdan apane uli menguasai. Ahdan asale maknane ngalap, yang dimaksud adalah uli menguasai. Mana di antara dua orang tersebut yang lebih banyak menguasai lil Qur'ani terhadap utamarang Al-Qur'an. Fa in usyira mangko lamun den isyara sapa Kanjeng Nabi ila ahadihima malang salah swijine rajulaini qaddamahu mangko dhisikake sapa Kanjeng Nabi hu ing ahad fil lahdi ing dalem napa niku fil lahdi ing dalam tempat pemakaman dengan lubangan niku napa niki tempat pemakaman. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang lebih senior di dalam Al-Qur'an itu mempunyai keunggulan tersendiri. Bahkan sampai di sini dijelaskan bahwa waktu banyak orang-orang yang meninggal waktu perang Uhud ini Kanjeng Nabi mau memakamkan, tanya endi sing paling senior, endi sing paling akeh uliye menguasai Al-Quran. Kalau bahasa konteks sekarang, mana yang lebih senior di dalam Al-Quran, didahulukan. Wa an Nabi Hurairah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sanenggusi Allah iku azza wa jalla, sedene Allah azza wa jalla qala dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala, man adza man ta sapane wong ku adza menyakiti sapa man limarang ingsun walian ing kekasih, faqad adzantuhu mongko meruhake sapa ingsun hu ing man bil harbi kelawan peperangan. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyakiti kekasih Allah sama halnya menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak diperbolehkan kita sampai menyakiti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dalam konteks yang kecil, kita tidak boleh menyakiti hati guru kita, karena itu termasuk menjadikan tidak barokah dan manfaatnya ilmu. Wa sabata lan tataf fi sahihaini anhu anna kanjeng Nabi qala, man shalla man tasabane wong ku salat sebab man as-subha ing salat subuh wa tawi man fi zimmatillahi iku tetep ing dalam perlindungane Allah, tanggungane Allah, artinya perlindungane Allah. Fala yatlubannakum mongko aja nuntut temen sira kabeh, mongko aja nuntut temen kum ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah bisyai'in klan wiji-wiji min zimmati saking tanggungane Allah. Artinya sesuatu yang sudah menjadi perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh usil. Ini juga menjadi dasarnya bahwa keutamaan orang yang sholat berjamaah subuh. Jadi orang yang menjadi perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala artinya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah mempertentangkan hal tersebut. Wa an imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala qala dawuh sapa al-imamain al-jalilain illam yakunil ulama'u
lamun ora ana sapa ulama iku aulia Allah, iku para utawa dadi waline Allah. Falaisa mangko ora ana lillahi iku kedue Allah waliyun sapa wali. Qala al-Imam al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir rahimallahu taala, i'lam ngerti ya sira ya akhi wahai sedulurku, wafaqanallahu muga-muga paring petunjuk pertolongan sapa Allah kana ing kita sapa Allah sapa Gusti Allah wa iyyaka lan ing iya sira limardatihi menuju keridhaan Allah. Wa ja'alana lan muga-muga dadekake sapa Allah na ing kita mimman termasuk wong yakhsyahu kang wedi sapa manhu ing Allah. Wa yattaqihi lan takwa sapa man ing Allah haqqa tuqatihi kelawan takwa yang sesungguhnya. Kita diperintah untuk mengetahui bahwa annaluhumal ulama'i setuhune daginge pira-pira ulama iku masmumatun iku ana racune. Maka kita tidak boleh koyok misu-misuwe ulama, mencaci maki ulama, tidak boleh. Kalau kita tidak cocok, ya biasa-biasa saja. Berbeda pendapat itu biasa-biasa saja. Jangan sampai mencaci maki. Apalagi sampai mencaci maki para sahabat seperti orang-orang Syiah itu, yang dia sampai mencaci maki Siti Aisyah, mencaci maki sahabat Abu Bakar, mencaci maki sahabat Utsman. Itu tambah berbahaya. Berbahaya. Wa adatullahi utai pengadatani Allah artinya sudah menjadi sunnatullah. Fi hatski astari muntaqisihim ing dalam ngerusak membuka rahasia takbir pencaci maki ulama. Maklumatun ku maklum, hatski artinya ngerusak, halaka hatkun. Sudah menjadi sunnatullah orang yang suka mencaci maki, orang-orang yang berilmu mencaci maki para ulama, itu akan ada rahasia ilahi yang tersendiri. Sudah menjadi sunnatullah. Hukum alam. Bahkan uang niku tahu ngelokno wong. Niku bakale dhek sing ngelokno ya ape nglakoni ngono. Apalagi ki ulama sudah menjadi sunnatullah. Maklumatun ku maklum, wis maklum. Artinya maklum itu ya maklum, sudah diketahui oleh, sudah ketahuan, sudah diketahui oleh semua orang. Maka di antara konsep agar kita itu, ilmu kita itu barokah dan manfaat itu, kita jangan sampai menyakiti hati guru-guru kita. Kalau kita sumben pada akhir zaman kita terjun ke dunia politik umpama, tidak sama dengan pilihan karena kita di Indonesia ada partai begini, partai begini. Itu hal yang biasa-biasa saja. Hal yang biasa-biasa saja. Jangan sampai terus mencaci maki dan lain sebagainya. Beda pendapat tidak apa-apa.
boleh-boleh saja, akan tetapi yang tidak boleh sampai menyakiti, mencaci maki, itu tidak boleh. Bahkan wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Yang paling mengkhawatirkan lagi sampai menjadikan su'ul khotimah. Bal'am bin Ba'ura orang hebat, dungane mandi, ngalang-ngalai dungane Nabi Musa. Tapi karena dia berani menantang Nabi Musa, apa yang terjadi? Dia adalah matine su'ul khotimah. Banyak para santri yang kelihatannya waktu mondok cerdas sehingga banyak aktivitas yang dilaksanakan, terus ketok cerdasnya, terus sehingga dia itu meremehkan, mencaci maki dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu pada akhirnya setelah dia boyong, bukan tambah kepintarannya meningkat, tapi tambah redup. Yang paling hebat senjata untuk kemanfaatan ilmu orang mondok itu adalah khidmah. Karena orang bisa khidmah itu karena cinta. Khidmah. Nak pinter ning pondok belum jaminan. Tapi nak khidmah sing tulus itu akan ada rahasia sendiri. Ada keberkahan, kemanfaatan sendiri. Itu kehebatan khidmah. Maka terkadang banyak santri yang sampai khidmah beberapa tahun di pondok-pondok itu banyak. Rata-rata yang hebat-hebat, yang muncul hebat-hebat karena khidmah sing suwi-suwi, sing belajari temenan ning pondok tetep tawadhu, khidmah akeh. Iku sing dadekno berkah segala-galane. Wa annaman lestune wong atlaqo kang ngucapake, artine ngucapno iku nggih melepaskan lisanahu ing lisane eman, lisane sampai terlepas ngucap. Artinya tidak bisa mengontrol. Atlaqo juga bisa dimaknani tidak bisa mengontrol lisannya. Fil ulama'i ing dalam para ulama bisalbi kelawan dengan mencaci maki, tidak terkontrol sehingga lisannya, mulutnya sampai mencaci maki para ulama, tidak terkontrol. Maka bahasanya atlaqa lisanahu. Itu sudah maklum sekali akan menerima sanksi ibtalahullahu ta'ala, akan menguji sabahu ingman sabah Allah subhanahu wa ta'ala qabla mautihi, ing dalam sedurunge matine man akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimautil qalbi, kelawan matine ati.
Yang paling bahaya lagi, kuwalat karonan guru iku ndadekno gak barokah, gak manfaat ilmune, sing bahaya lagi sampai mati su'ul khotimah. Senada dengan ayat Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, mongko supaya wedi sapa alladzina, sapa wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani, kang podo nulayani, menyalahi perintah, kang podo nulayani sapa alladzina an amri, sang perintahe Allah. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang mencaci maki ulama-ulama, karena ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaci maki padahal itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antusibahum ing yento menimpa ngenani menimpa hum ing alladzina fitnatun, apa fitnah. Fitnah maknanya luas, maknanya luas. Kalau bahasa konteks sing gampang difahami, sebagaimana dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dijelaskan bahwa wong sing nyakiti hatine ulama, apalagi itu hatinya guru, iku akan mendapakan apa iku jenenge kuwalat iku imma ilmune gak barokah, gak manfaat, imma dadekno suul khotimah. Maka di sini au yusibahum utawa menimpahum ing alladzina adzabun, apa siksa alimun kang banget larani. Ini banyak cerita-cerita tentang pentingnya orang mencari ridho para guru, juga cerita tentang bahayanya menyakiti, mencaci maki para ulama, apalagi itu guru-gurunya. Ini banyak cerita-cerita itu. Ada kitab khusus seperti kitab Al-Manhajus Sawi itu, ada menjelaskan tentang itu, banyak cerita-cerita. Kemudian juga ada di kitab rangkuman tentang cerita-cerita yang ada kitab Ihya Ulumuddin, juga ada banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi sunnatullah, hukum alam, wis menjadi hukum alam. Al-babur rabi, sampun. Al-babur rabi, wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Shiratal mustaqim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.